Shalom jemaat Tuhan, saya Hilke. Selamat bergabung dalam Kingdom Devotion kita hari ini. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka yang tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tema renungan kita pada hari ini saya beri di judul Jadilah Wanita yang Bijaksana. Dalam pembacaan di atas, firman Tuhan jelas menulis, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Mungkin kita sebagai istri pasti berkata, kalau suami kita baik, pasti tanpa diminta, kita pasti tunduk. Bagaimana kalau suami kita tidak melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang justru menyakiti istrinya? Bukan suami yang perlu diteladani. Memang suatu perintah yang tidak mudah, bukan? Itu tidak berarti bahwa di hadapan Tuhan wanita itu rendah daripada laki-laki. Ketundukan harus ada demi ketentraman dan kebahagiaan sebuah keluarga. Ibaratnya seperti sebuah tim olahraga, di sana harus ada kapten agar supaya tim itu bisa solid. Begitu juga suatu keluarga, suatu rumah tangga harus mempunyai kepala, dan Allah menetapkan suami sebagai kepala. Dan di bait berikut tertulis, mereka yang tanpa perkataan dimenangkan oleh keteladanan istrinya. Di sini kita bisa pahami fungsi kita sebagai wanita atau istri. Kita ditetapkan sebagai penolong untuk suami kita. Kita dapat memenangkan suami kita tanpa perkataan, yaitu dengan kita tetap mendoakan suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan kita sebagai istri adalah tiang doa dalam sebuah rumah tangga. Bila tiang itu roboh, bila tiang itu tidak bahagia, maka hancurlah sebuah rumah tangga, hancurlah tiang dalam rumah tangga itu. Karena kunci kebahagiaan sesungguhnya adalah istri. Mari para wanita, terutama istri-istri, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, tetaplah bawa dalam doa. Mungkin kita belum melihat, kita belum mendapat jawaban apa yang kita doakan. Kadang kita merasa kecewa, kita putus asa, seakan-akan Tuhan tidak ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi biarlah di sini kita jangan putus asa, karena kita tidak melihat apa yang perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, terutama suami kita. Tetap beriman, dia tetap yakin, tanpa perkataan pun kita bisa memenangkan suami, yaitu dengan menjaga hati, menjaga perkataan kita sebagai istri, menjaga kelakuan kita sebagai istri, dan juga menjaga nama baik suami kita. Kita dapat menanggung segalanya saat kita berdoa. Kita dapat menanggung segalanya saat kita menyerahkan kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk menghadapi suami yang tidak melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Mendapati suami yang melanggar etika-etika yang seharusnya tidak dia lakukan sebagai kepala rumah tangga. Mari wanita-wanita hebat, kita jadi pendoa untuk keluarga kita. Biarlah kita menjadi pendoa untuk suami kita. Biarlah dengan tanpa perkataan kita pun memenangkan keluarga kita, dengan cara kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadilah istri yang bijaksana, dan biarlah dengan ketundukan kita dapat membawa rumah tangga kita diberkati dan menjadi berkat. Banyak wanita di luar sana yang merasa putus asa karena mereka tidak melihat jawaban atas doa-doa kita. Tapi percayalah,
saat kita mendoakan suami kita, saat kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang akan sia-sia. Seperti ada yang berkata, saat kita mengangkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan. Dan kita percaya rumah tangga kita terjadi, rumah tangga kita terbentuk karena ada suatu rencana yang indah di sana. Walaupun kita belum melihat jalannya, belum melihat jawaban doa-doa kita, suami kita belum ada perubahan, suami kita seakan-akan melakukan hal yang tidak kita inginkan, yang Tuhan menyakiti hati Tuhan, tapi percaya semua ada waktunya. Jadi marilah kita sebagai wanita tetap mendoakan suami kita, tetap percaya dengan Roh Kudus, dengan kasih karunia Tuhan, suami kita akan diubahkan. Kita pasti percaya dan kita yakin suami kita akan kembali menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, asalkan kita tetap mendoakannya. Seperti yang tertulis dalam Amsal 31 ayat 30, berbunyi demikian, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Biarlah kita menjadi istri-istri yang bijaksana, istri-istri yang takut akan Tuhan, menjadi tiang doa dalam sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, agar supaya rumah tangga kita tetap kokoh. Kita satu dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, untuk mengajarkan kami untuk menjadi istri yang bijaksana Tuhan, istri yang selalu mendoakan suami kami, keluarga kami Tuhan, yang menjadi tiang doa dalam sebuah rumah tangga Tuhan. Biarlah kami memiliki hikmat daripada-Mu Tuhan, agar supaya kami boleh memenangkan suami kami, keluarga kami Tuhan, dengan perkataan kami Tuhan, di dalam doa-doa kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan rumah tangga kami, suami kami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah dari kami Tuhan sebagai istri, rumah tangga kami, keluarga kami dimenangkan. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, puji Tuhan, amin.